di halaman 6 surat Al-Mumtahanah ayat 12. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala alla yusyrikna billahi syai'a wa la yasrikna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabayyihunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat atau janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakai dalam urusan yang baik, terimalah baiat mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ditanyakan pada kalimat tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakai dalam urusan yang baik. Ini mohon dijelaskan. Dulu itu kalau ada orang yang punya anak perempuan, itu mereka punya kebiasaan ditukar dengan anak laki-laki, terus mengatakan pada suaminya bahwa anak kita yang ini. Karena dulu itu malu. Kebiasaan jahiliyah itu, kebiasaan terkutuk itu, terlaknat. Kalau ada orang yang punya anak perempuan, itu malu. Sehingga adat jahiliyah dulu yang punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Biar anaknya itu tidak dikubur hidup-hidup oleh suaminya. Nah, dulu ibu-ibu yang melahirkan anak perempuan itu terkadang menukar anaknya dengan bayi laki-laki, kemudian menasabkan kepada suaminya tadi bahwa ini anak kita. Itu maksud berbuat dosa antara tangan dan kaki itu menasabkan yang bukan anaknya kepada suaminya, pada bapak tadi. Dulu ada yang melahirkan anak hasil dari zina. Biar tidak ketahuan, maka dinasabkan kepada suaminya. Sehingga turunlah ayat ini. Kejahatan antara tangan dan kaki itu maksudnya menasabkan anak asuh atau bukan anaknya kepada suaminya. Padahal itu anak asuh, padahal itu anak angkat, kok dinasabkan kepada suaminya. Maka ini kalau ada perempuan-perempuan yang datang kepadamu wahai Muhammad, dan dia tidak akan, salah satunya janji tidak akan menasabkan anak yang bukan anaknya kepada suaminya, maka terima baiatnya. Karena biar bagaimanapun anak angkat, anak asuh, kata Allah, itu tidak bisa jadi anak kandung, itu tidak bisa. Ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Surat apa itu? Al-Ahzab ya. Al-Ahzab ayat berapa? 4 atau berapa itu? Dia Allah selamanya tidak akan pernah
menjadikan anak asuhmu, anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Jadi selamanya anak asuh, anak angkat, anak pungut dan lain sebagainya, anak tiri, itu selamanya ya tetap posisinya sebagai anak asuh, anak angkat, tidak bisa jadi anak kandung. Mari Al-Ahzab ayat 4. Surat Al-Ahzab nomor surat 33 ayat 4. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakumul lati tudhahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyaakum abnaakum dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongga, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu lihat itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang benar. Iyalah, ini larangan dari Allah menasabkan yang bukan anak kita kepada kita. Bapak-bapak ini, itu haram hukumnya, tidak boleh. Allah yang melarang. Dulu ada yang melahirkan anak dari hasil zina, takut ketahuan, maka dinasabkan pada suami sahnya. Ada perempuan yang selingkuh, lahirlah anak dari perselingkuhan itu. Kemudian perempuan itu, istri itu ngaku kepada suaminya bahwa ini anak hasil hubungan kita suami istri yang sah. Itu kejahatan antara tangan dan kaki, dosa besar. Atau lahir anak perempuan dari hubungan sah suami istri, karena ketakutan oleh kaumnya, anak ini, perempuan ini disembunyikan, ditukar dengan laki-laki, terus diumumkan bahwa anakku yaitu yang ini, yang laki-laki. Itu kejahatan juga. Maka kalau ada perempuan-perempuan datang kepadamu, wahai Muhammad, berjanji tidak akan melakukan kejahatan antara kaki dan tangan dan kakinya, artinya tidak akan menasabkan anak yang bukan anaknya kepada suaminya, maka terima baiatnya. Lah ya tawang masih kok diambil ya. Masih separuh itu ibadah. Lah wong ditunggu hangat tok, bareng hangat diambil itu terus gimana ini? Ini panas lagi, ini nunggu lagi hangat. Begitu nunggu hangat, nanti hangat diambil lagi. Ya, nggak minum-minum loh ini. Sampai mana tadi? Bentar. Sampai mana tadi? Ya. Dulu ada ya. Meski itu anak itu lahir dari hubungan sah suami istri, tetapi karena perempuan, ada jahiliyah itu malu. Ada orang tua yang tidak tega mengubur anak perempuannya, maka ditukar terus diumumkan, ini loh anakku. Itu ternyata perbuatan dosa. Nah, kalau ada perempuan-perempuan yang datang padamu Muhammad, dia berjanji tidak akan menasabkan
anak yang bukan anaknya kepada suaminya, maka terima baiatnya. Begitu pula kalau perempuan-perempuan yang datang mau baiat padamu itu wahai Nabi, mereka janji la ya'sinaka fi ma'ruf, tidak akan bermaksiat kepadamu terhadap perkara-perkara yang ma'ruf, maka terima baiatnya. Kalau apa yang diperintahkan Allah dan Rasul, perempuan-perempuan tadi sami'na wa ata'na, terima baiatnya. Kalau ditinggal mati oleh keluarga tercinta, perempuan tadi berjanji tidak akan meratap, karena meratap itu bertentangan dengan perkara ma'ruf. Meratap itu menyelisih perkara yang ma'ruf. Perintah ma'ruf itu sabar. Kalau ditinggal mati oleh orang-orang tercinta itu sabar, bukan meratap. Kok kemudian ada perempuan yang nangis meraung-raung sampai gerawut-gerawut, wajahnya menyobek-nyobek bajunya, jambai rambutnya, itu meratap. Kalau dia masih seperti itu, jangan kamu terima baiatnya. Kenapa? Karena dia masih meratap, tidak tunduk patuh pada perkara ma'ruf. Harusnya orang yang berbaiat itu sabar dengan ujian iman, termasuk ditinggal mati oleh orang-orang tercinta, biasanya keluarga, entah suami, entah istri, entah anak, entah saudara. Itu tidak boleh meratap. Terima itu sebagai ujian iman, sabar menghadapinya, menjalaninya. Karena ada Allah yang akan membersamai, ada Allah yang campur tangan, ada Allah yang akan menunjukkan jalan keluar. Tapi kalau perempuan-perempuan itu masih meratap, jambai rambutnya sendiri, nyobek-nyobek bajunya, mencakar-cakar tubuhnya, hanya gara-gara ditinggal mati suaminya atau anaknya, jangan terima baiatnya. Karena belum tunduk pada perkara yang ma'ruf, dalam hal ini sabar. Tapi kalau sudah tidak meratap, tunduk betul pada perkara yang ma'ruf, wajib kamu menerima ikrar setianya, janji setianya, baiatnya. Ya, kurang lebih demikian. Ada lagi?